Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan kami di hari kedua. Sekarang kita membahas tentang tata tertib peserta didik Yayasan Perguruan Darussalam. Nah, tata tertib ini perlu kalian amati dan kalian perhatikan ketika nanti kalian belajar di SMP Darussalam. Apa saja kak? Kita lihat ya. Punishment and reward. Di hari pertama kalian sudah diperkenalkan tentang tata tertib yang berlaku di Yayasan Perguruan Darussalam. Tentunya kalian sudah paham bahwa adanya peraturan bertujuan untuk menjadikan hidup di sekolah tenang, nyaman, dan aman. Hal ini dikarenakan kalian didaftarkan oleh orang tua kalian di sini untuk belajar dan bersosialisasi. Jadi dengan adanya peraturan, maka kalian akan terus diingatkan bahwa kalian sedang menuntut ilmu. Namun pada perjalanannya nanti tentu saja akan ada yang terus mematuhi dan ada juga yang tidak mematuhi. Bagi kalian yang patuh, maka secara langsung kalian berarti bertanggung jawab dengan amanat yang sudah diberikan oleh orang tua kalian. Namun jika kalian melanggarnya, maka kalian perlu diberikan perlakuan yang khusus agar kalian ingat kembali tujuan kalian bersekolah. Bagi kalian yang melanggar peraturan, maka kalian akan diberikan sanksi baik oleh guru ataupun bahkan juga hingga kepala sekolah. Adapun sanksi yang diberikan tentu saja akan beragam, dari mulai diperingatkan hingga diberi sanksi terberat, yaitu dikembalikan ke orang tua. Perlu dipahami bahwa pemberian sanksi bukan bertujuan untuk menghukum, apalagi untuk menyakiti kalian. Pahami ya? Akan tetapi sekali lagi dijelaskan bahwa pemberian sanksi ditunjukkan agar kalian lebih bertanggung jawab terhadap amanat yang sudah diberikan. Akan tetapi perlu kalian ketahui biasanya mereka yang melakukan pelanggaran disebabkan karena 1. Ikut-ikutan, 2. Memiliki masalah, 3. Agar diakui. Nah, itulah 3 hal penyebab biasanya para pelajar suka melanggar peraturan, meskipun masih banyak penyebab-penyebab lainnya seperti salah bergaul dan lain sebagainya. Sama dengan pelanggaran peraturan, maka siapapun kalian yang patuh, berprestasi, dan baik dalam bersikap, maka kalian pun akan mendapatkan balasan. Yang jelas bukan berupa hukuman, akan tetapi mendapatkan penghargaan. Nah, sekarang poin pertama adalah keterlambatan. Ada apakah poin keterlambatan tersebut? Terlambat masuk sekolah tanpa sebab yang bisa diterima. Nah ya, ini ada yang lebih dari 5 menit, kemudian ada lebih dari 10 menit. Ya, sama-sama pembinaan hukumannya, yaitu adalah pembinaan ringan. Kemudian keluar lingkungan sekolah. Keluar lingkungan sekolah saat jam pelajaran tanpa izin, pembinaan sedang. Melakukan hal-hal di luar dari keperluan, izin keluar, pembinaan ringan. Kemudian izin keluar sementara tapi tidak kembali lagi, dianggap tidak masuk ya, pembinaan tegas. Selanjutnya kehadiran. Tidak mengikuti KBM tanpa keterangan akan diberikan pembinaan ringan. Tidak mengikuti KBM dengan menyertakan surat keterangan palsu akan diberikan pembinaan sedang. Sedangkan tidak mengikuti KBM karena bolos akan diberikan pembinaan sedang. Tidak mengikuti KBM pada jam pelajaran sedangkan peserta didik ada di sekolah akan diberikan pembinaan ringan. Lalu ada berpakaian. Nah, di sini berpakaian yang baik. Kalian lihat ya. 1, lihat.
Contoh berpakaian yang baik dan benar. Nah, ini anak laki-laki dilihat cara berpakaiannya. Mulai dari bajunya dimasukkan, lalu celananya tidak ada yang digunting ataupun dikecilkan bawahnya, memakai dasi. Nah, yang perempuan juga sama, pakai bergo. Atasannya dimasukkan ke dalam rok, kemudian pakai dasi. Tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dilipat. Inilah cara berpakaian yang baik untuk setiap harinya. Nah, untuk berpakaian olahraga, dilihat. Kami sudah memberikan, nanti kalian akan diberikan baju olahraga sesuai dengan ukuran tubuh kalian. Jadi, nanti jangan dipotong. Ya, jangan dipotong bajunya olahraganya. Nah, ini contoh pakaian setiap hari Jumat. Untuk wanitanya menggunakan baju muslimnya. Seragam sekolah di sini sudah dijelaskan. Hari Senin untuk laki-laki celana panjang putih, baju lengan pendek putih. Kemudian untuk wanita rok putih panjang, baju lengan panjang putih, jilbab putih. Selasa itu adalah panjang untuk laki-laki panjang biru, celana pendek putih lengannya, ya, bajunya lengan pendek putih, celananya panjang putih. Nah, lalu kalau perempuan roknya panjang biru, lengan panjang, bajunya lengan panjang putih. Nah, kalau hari Rabu sama, laki-laki maupun perempuan menggunakan baju pramuka. Nanti hari Kamis kalian menggunakan pakaian baju batik. Roknya untuk wanita panjang biru, yang laki-laki panjang biru. Nah, Jumat laki-laki menggunakan baju koko, celananya panjang biru. Yang perempuan menggunakan baju kurung, roknya panjang biru. Itu adalah seragam untuk SMP Darussalam. Nah, lanjutnya ya, adapun atribut yang harus dilengkapi baju putih kalian antara lain bandit OSIS, lokasi sekolah, bendera merah putih, nama lengkap, dasi biru, kemudian untuk topi biru SMP. Untuk lokasi sekolah dan bendera merah putih kami dapat membelinya di Koperasi Darussalam. Sedangkan dasi dan topi serta bandit OSIS biasanya banyak tuh ya dijual di toko. Sedangkan untuk nama kalian bisa memesannya di toko-toko bordir nama. Hal ini disebabkan banyak terjadi kesalahan nama jika dikoordinasi oleh sekolah. Maksudnya kalau dilimpahkan ke sekolah takutnya salah nama ya. Baik, jika tidak rapi dalam berpakaian, kalian akan diberi peringatan. Lalu, jika tidak memakai pakaian seragam atau memakai baju bebas, kalian akan diberikan pembinaan ringan. Apabila kalian tidak memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan harinya, kalian akan diberikan pembinaan ringan. Lalu, saat olahraga tapi tidak menggunakan seragam olahraga di jamnya, kalian akan diberikan pembinaan ringan. Jika ada yang ketahuan mengecilkan seragam olahraga, akan diberikan pembinaan ringan. Jika tidak memakai perlengkapan upacara seperti dasi dan topi, akan diberikan pembinaan ringan. Jika tidak memakai atribut sekolah seperti lokasi, badge, bendera, atau nama, akan diberi peringatan dan juga pembinaan ringan. Jika memakai pakaian seragam yang tidak pantas seperti ada coretan atau tempelan, akan diberi pembinaan ringan. Peserta didik yang menggunakan rok atau celana 5 cm di atas mata kaki akan diberikan pembinaan sedang. Peserta didik yang menggunakan baju ketat atau pendek akan diberi pembinaan sedang. Peserta didik tidak menggunakan pakaian dalam atau kaos dalam diberi pembinaan. Peserta didik menggunakan t-shirt dan sejenisnya untuk lapisan dalam seragam diberi pembinaan sedang. Peserta didik menggunakan kopel atau sabuk besar biasa digunakan untuk berkelahi diberi pembinaan sedang.
Peserta didik yang tidak menggunakan kaos kaki akan diberi pembinaan. Kemudian kepribadian. Peserta didik putri berhias atau make up berlebihan dibersihkan dan pembinaan. Kemudian peserta didik putra menggunakan perhiasan putri seperti kalung atau gelang, pembinaan ringan. Selanjutnya peserta didik mewarnai rambut, pembinaan ringan. Lalu peserta didik memanjangkan kuku atau menggunakan kutek, dipotong dan dibersihkan. Peserta didik berpacaran, pembinaan tegas. Lalu peserta didik menunjukkan sikap yang tidak sopan atau tidak hormat kepada guru, pembinaan sedang. Sedangkan peserta didik mengabaikan instruksi atau peringatan guru, pembinaan ringan. Lalu peserta didik berbohong terhadap guru, pembinaan tegas. Peserta didik membuang sampah sembarangan, pembinaan. Lalu peserta didik menyampah di dalam kelas, pembinaan. Selanjutnya peserta didik tidak mengerjakan tugas piket kelas, pembinaan sedang. Peserta didik duduk di atas meja, pembinaan. Peserta didik jongkok atau berdiri di atas bangku atau kursi, pembinaan. Peserta didik jajan di jam pelajaran, pembinaan ringan. Ketertiban. Peserta didik mengotori atau mencoret barang milik sekolah, guru, atau teman, pembinaan tegas. Peserta didik merusak atau menghilangkan barang milik sekolah, guru, atau teman, pembinaan tegas. Peserta didik berkelahi di dalam kelas atau di luar lingkungan sekolah, pembinaan tegas. Peserta didik mendengarkan musik di kelas, pembinaan sedang. Peserta didik membuat kegaduhan sehingga mengganggu ketenangan belajar, pembinaan. Peserta didik makan atau minum di kelas saat KBM berjalan, pembinaan. Selanjutnya, merokok. Peserta didik yang merokok saat berada di lingkungan sekolah akan diberikan pembinaan tegas. Peserta didik merokok saat berada di luar lingkungan sekolah, pembinaan sedang. Peserta didik membawa rokok saat belajar di lingkungan, pembinaan sedang. Membawa benda lain selain perlengkapan sekolah. Peserta didik yang membawa pakaian ganti di luar ketentuan sekolah akan diberi pembinaan sedang. Peserta didik membawa majalah, VCD, atau gambar yang berbau pornografi akan diberi pembinaan tegas. Peserta didik membawa HP, MP3, MP4, iPad, atau tablet akan diberi pembinaan sedang. Peserta didik membawa senjata tajam diberi pembinaan tegas. Ibadah mahdot. Peserta didik tidak melaksanakan sholat berjamaah tanpa alasan yang dibenarkan, pembinaan sedang. Peserta didik tidak mengikuti pembacaan doa ahli kubur dengan baik tanpa membawa buku Yasin, pembinaan. Peserta didik bercanda pada saat sholat berjamaah, pembinaan. Peserta didik bercanda pada saat pembacaan doa ahli kubur, pembinaan. Peserta didik tidak membawa juz amma atau bercanda pada saat tadarus, pembinaan. Peserta didik tidak membawa perlengkapan sholat, pembinaan ringan. Pelanggaran berat mendapat pembinaan tegas dari sekolah. Peserta didik membawa atau menggunakan narkoba, pembinaan tegas. Lanjut, peserta didik melibatkan diri dalam tawuran antar pelajar, pembinaan tegas. Peserta didik berbuat zolim kepada sesama keluarga besar Yayasan Perguruan Darussalam, pembinaan tegas. Peserta didik menghina, melecehkan, atau melawan guru, pembinaan tegas tentunya. Peserta didik melakukan perbuatan asusila, pembinaan tegas.
berlaku di dalam maupun di luar lingkungan perguruan Darussalam. Hal-hal lain, peserta didik membawa kendaraan ke sekolah, diberi pembinaan tegas. Peserta didik membawa spidol atau tip X atau stabilo tanpa tugas dari guru, diberi pembinaan ringan. Peserta didik duduk di atas kendaraan guru dan karyawan, diberi pembinaan. Hal-hal lain. Hal-hal lain yang belum tercantum akan diatur kemudian, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung. Baik anak-anak, cukup jelaskan tentang tata tertib SMP Darussalam. Cukup sekian dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.